الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال تعالى في كتاب الكريم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Hadirin yang mulia, Allah Ta'ala menghadirkan kita di dunia untuk menyempurnakan tanggung jawab. Maka dia mulia, bila tanggung jawab kita sempurnakan, Allah Ta'ala akan ridho pada kita. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum, para sahabat ini sempurna menjalankan tanggung jawab yang diamanatkan Rasul kepada mereka, sehingga asbab itu Allah ridha kepada sahabat radhiyallahu anhum wa radu'an. Sehingga Allah Ta'ala menyiapkan sahabat ini kemuliaan di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kemuliaan sahabat di dalam surga? Bilal radhiyallahu anhu hadiah mulia karena menyempurnakan kerja, Allah muliakan Bilal radhiyallahu anhu. Saya pernah dengar bayan masyayikh, katanya nanti ketika Rasulullah masuk surga bersama untanya sahabat Abu Bakar dan Umar di sekitarnya, yang menuntun unta ini Bilal radhiyallahu anhu. Kemuliaan Bilal. Kenapa? Karena menyempurnakan kerja di alam dunia ini. Sahabat yang lain, Umar bin Khattab, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, sahabat-sahabat dan yang mulia, mereka telah menggunakan seluruh istidad, kesiapan, salahiyat, kemampuan mereka untuk menyempurnakan hak daripada tanggung jawab mereka. Di dalam menunaikan tanggung jawab ini mereka sempurna tanggung jawab yang Allah berikan pada mereka. Mereka telah menggunakan seluruh kebaikan, salahiyat, kemampuan dan istidad mereka untuk bagaimana menyempurnakan tanggung jawab yang telah dititipkan Nabi kepada para sahabat radhiyallahu anhu. Maka hadiah mulia, bagaimana sempurna tanggung jawab itu? Saya pernah dengar ulama kita dari Jordan, kubur mereka menjadi saksi bahwa mereka menunaikan amanat dari Nabi SAW. Imam Malik rahmatullah alaih di Mekah Madinah ini katanya hanya 10.000 kubur sahabat, tapi yang 112.000 lebih itu kuburnya ada di Syam, ada di Yaman, bahkan ada di Aceh juga menurut ahli sejarah. Jadi mereka menunaikan tanggung jawab itu sempurna, tinggalkan anak, tinggalkan istri, tinggalkan keluarga, tidak kembali ke Mekah Madinah. Mereka meninggal di tempat yang mereka dikirim oleh Nabi atau sahabat yang lain. Maka karena itulah dia mulia, sahabatnya dimuliakan Allah, diridai Allah Ta'ala, dimuliakan di dalam akhirat, di dalam surganya Allah Ta'ala. Kenapa? Karena sahabat ini menyempurnakan tanggung jawab. Dan juga dia mulia, di dunia pun sahabat radhiyallahu anhum diperbaiki dunia mereka. Di dalam dunia pun sahabat dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya hadiah mulia, bila umat ini meninggalkan tanggung jawabnya atau menunaikan tanggung jawab itu tidak seperti yang dikehendaki yang memerintahkan, maka akan datang kehinaan umat di akhirat, kehinaan di dunia ini. Maka inilah maksud wujud kita di dunia yang sementara ini 60 tahun, 70 tahun, untuk menyempurnakan kerja, menyempurnakan tanggung jawab yang Allah berikan pada kita. Yang mana hadiah mulia, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan dalam ayat Al-Qur'an, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Umat ini umat yang terbaik kalau menunaikan tanggung jawab, yaitu ngajak manusia pada yang ma'ruf, mencegah manusia pada yang munkar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu memberi penjelasan tentang ayat ini. Barang siapa ingin mendapatkan yang pertama, hendaklah menyempurnakan yang kedua. Bila kita ingin khairan ummah, umat yang terbaik, maka hendaklah kita menyempurnakan yang kedua, mengajak manusia pada yang ma'ruf, mencegah manusia pada yang munkar. Maka bila kita sempurnakan, maka mulia Allah Ta'ala muliakan kita, sebenarnya muliakan sahabat, dimuliakan Allah di depan orang Rum, orang Parsi, orang Roma, memuliakan mereka karena mereka menyempurnakan kerja. Maka dia punya tanggung jawab ini, tanggung jawab yang sangat besar di tengah umat. Asy'ur bil mas'uliyah, zimmedati ihsas. Rasa tanggung jawab atas insan di seluruh dunia sampai hari kiamat. Inilah pikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang mulia, fikir Rasulullah SAW berpikir bagaimana setiap manusia yang lahir ini dia mati mengucap kalimat dan masuk surga. Itu pikir Nabi.
Tidak ada jazbah awatif yang lain dalam hati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daiman fitrah mutawasilul ahzan. Itu yang difikir, itu yang dirisaukan Nabi, bagaimana insan manusia di dunia ini sempurna agamanya dan dia mati masuk surga. Ini pikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bila fikir ini ada dalam fikir kita dan fikir umat ini, maka umat ini hadiah mulia akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum, mereka bawa fikir Nabi ini ke seluruh dunia. Dibawa ke Syam, dibawa kemana-mana fikir ini. Karena ini fikir hadiah mulia, ini engine, mesin daripada dakwah. Syekh Ilyas rahmatullah alaih mengatakan, aku tidak takut tabligh ditinggalkan. Tapi aku takut orang dakwah, orang tabligh yang sibuk bergerak di tengah manusia di dunia ini, tapi befikri, mereka tanpa kerisauan. Nur hadiah mulia, Syekh Ilyas rahmatullah alaih mengatakan, aku mendapatkan nur fikir Nabi sallallahu alaihi wasallam, nur ju'l, itu hanya 1%. Dan dari 1% yang aku dapatkan dari Rasulullah itu 0,0% pun aku bisa sampaikan dan diamalkan. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau Syekh Ilyas rahmatullah alaihi mendapatkan nur fikir Nabi sallallahu alaihi wasallam 1%, umat kayak begini, bagaimana fikir Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana kerisauan Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga manusia di seluruh alam. Maka hadirin yang dimuliakan di dalam dakwah ini, inilah kerisauan kita, inilah fikir kita. Dan bagaimana fikir ini ada pada setiap pekerja dakwah. Dalam anak kita, istri kita, setiap pekerja dakwah ini tidak ada fikir yang lain kecuali fikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana semua manusia selamat dari api neraka, semua manusia masuk surga. Maka apa yang difikir dai itu yang akan berkesan. Satu jemaah Pakistan dikirim di satu tempat. Maka jemaah jalan kaki ini duduk di masjid. Maka anak-anak kecil di kampung dikatakan dobi ayah. Tukang cuci pakaian datang. Maka Amir Sab ini datang aku jemaah. Kenapa ini anak kecil ini bilang kita tukang cuci pakaian? Ternyata setiap jemaah itu memang ada kantong plastik yang ingin dicuci. Katanya Amir Sab, apa yang dipikir jemaah itu apa yang berkesan pada manusia. Jadi apa yang kita fikir dalam dakwah ini Allah kesankan fikir kepada manusia suara. Maka dia melihat fikir kita ini luar biasa, walaupun kita berkumpul di sini misalnya di Palu ini, tapi asbab berkumpulnya kita, fikir kita ini, kesan fikir kita ini sampai di ujung Amerika, di ujung Rusia. Sehingga hadirnya ini fikir pekerja yang sangat yang mahal. Fikir ini engine, mesin dalam dakwah. Kerisauan ini dalam dakwah ini dia mulia. Maka orang yang selalu risau, selalu fikir itu, Allah Ta'ala berikan solusi-solusi di dalam dakwah. Saya pernah dengar dari Pak Ustaz, katanya kami 5 orang menghadap Syekh Ilyas rahmatullah alaih. Saya katanya Pak Bashir, Quraisy, Dewa, beberapa Pak Abdal datang ke Maulana Ilyas. Maka kami datang ke Nizamuddin ketemu Syekh Ilyas rahmatullah alaih. Maka Syekh Ilyas jelaskan kepentingan dakwah, maksudnya umat ini. Maka Syekh Ilyas rahmatullah alaih tashkil semua orang yang 5 orang itu untuk menjadikan kerja maksud hidupnya. Maka dia bilang Allahu Akbar, Syekh Abdul Wahab tanpa fikir dia bilang saya siap seumur hidup saya tetap mikir. Kata Biar Mustaq, saya terlambat 5 menit tadi mikir-mikir saya. Tapi asbab dia cepat buat keputusan untuk menjadikan kerja maksudnya, maka itu fikir Haji Abdul Wahab di langit, pikir saya masih di bumi. Begitu tinggi fikirnya beliau. Karena beliau itu selalu fikir atas umat ini, sehingga Allah Ta'ala berikan ilham untuk menjaga kerja ini, memikirkan kerja ini. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, bagaimana di dalam dakwah ini fikir kita seperti fikir Nabi SAW. Kerisauan kita seperti kerisauan Nabi SAW. Jangan ada fikir-fikir yang lain. Karena apabila di antara kita ini ada fikir yang lain, maka kesan usaha akan berkurang di tengah umat ini. Bahkan adanya fikir yang lain di dalam dakwah ini akan menimbulkan pertikaian di dalam dakwah. Maka dia melihat fikir ini sangat mahal. Hari ini kata Haji Abdul Wahab, hari ini fikir ini dicontohkan seperti pena emas. Dunia ini seperti kursi yang rusak. Kalau dulu kursi nggak pakai paku, dia pakai apa? Paku yang dari kayu, yang dibolongin. Saya mendengar dari masyayikh katanya, fikir itu pena emas. Dunia ini seperti kursi yang rusak. Maka orang tadi tidak tahu nilainya fikir tadi. Akhirnya kursi pena emas ini dimasukkan dalam kursinya yang rusak. Hari ini begitu lari. Kita tidak tahu bagaimana fikir Nabi dia begitu tinggi. Jangan sampai fikir itu kita gunakan untuk mendapatkan dunia. Semua bersedia insyaallah. Dan tahu ini fikir kita manusia, bagaimana seluruh alam dan urusan dunia ini akan datang di belakang. Hadirin Haji Sob, satu orang datang kepada Haji Sob, bawa uang 1 karung. Kata Haji Sob, saya tidak butuh uang, saya butuh kamu. Haji Sob pergi ke WC. Haji Sob pergi ke WC. Waktu keluar dari WC, uang 1 karung di depannya WC. Kata Haji Sob, coba lihat ini. Kalau kita hanya fikir akhirat, uang datang dalam keadaan hina di depan WC. Orang yang fikir agama, pasti dunia akan dibuat telapak kaki kita.
Allah. Maka jangan ada fikir kita dalam dakwah ini fikir yang lain. Insyaallah Pak ya. Ada fikir. Karena manusia insan, kadang-kadang kita lama fikir kita akan masuk syaitan dalam hati kita. Fikir yang lain datang dalam dakwah ini. Katanya para masyayikh itu Masya Allah dia mulia, ada zaman istighfar, ada zaman istidbar. Di zaman istidbar, di zaman penolakan itu karbunya sedikit, miskin lagi, orang awam lagi. Dakwah belum dikenal orang. Sehingga fikir kita ikhlas dalam dakwah itu. Tidak ada keinginan besar, tidak ingin ke depan, tidak ingin apa-apa dalam dakwah. Ikhlas. Saya kata satu hati, ya kan? Tapi di zaman istiqbal ini kata para masyayikh, di zaman penerimaan di mana-mana raja-raja datang, seperti kita sekarang datang raja Aceh pada kita, ya enggak? Cuman raja nanti orang kaya datang, intelektual datang, para ulama datang. Maka kadang-kadang syaitan masukkan dalam pikiran kita pikiran yang lain, ya Pak. Syaitan yang luar biasa ya. Maka walaupun banyak manusia, walaupun raja-raja datang, walaupun semua manusia datang, tapi jaga fikir kita seperti Nabi SAW. Semua bersedia salah, Pak. Luruskan fikir kita bahwa kita dalam dakwah tidak ada ingin apa. Haji Sab kata kerja, buat korban, dan kita merasa tidak berkorban. Korban kita ini tidak ada. Kita punya pengorbanan tidak bisa dibalas dengan dunia. Kita punya pengorbanan tidak bisa dibalas dengan kemuliaan dunia. Kita punya pengorbanan ini akan dibalas di dalam surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan jual fikir Nabi hanya karena dunia. Jangan jual fikir Nabi hanya karena jabatan. Jangan jual fikir Nabi karena ingin jadi penanggung jawab. Tapi fikir Nabi itu kalau kita buat sampai mati, jabatan akan datang, kemuliaan akan datang, harta akan datang. Dalam hadis Nabi SAW, barang siapa yang tawajuh kepada akhirat tidak terkesan dengan dunia, maka dunia akan datang dalam keadaan hina di bawah telapak kaki. Sahabat tadi yang mulia, just berpikir sahabat itu hidayat manusia. Bagaimana Rubi' bin Amir ketika datang kata raja, kenapa kamu datang? Saya tidak datang. Majena, saya tidak datang. Walakin Allah kita asana. Jadi hadirin yang mulia, kata Allah mengatakan saya kepada kamu untuk apa? Untuk dakwah pada kamu, mengajak kamu kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau satu orang kita ajak dia masuk Islam atau dia beramal, maka satu orang itu sudah cukup bagi kita untuk kebahagiaan dunia kita. Ya Ali, di ayat dia Allah bika rajulan wahidan khairul laka minad dunya. Ya Ali, satu orang yang dapat masuk Islam karena ucapanmu, karena ikrammu, karena dakwamu, karena doamu, itu nilainya itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau antum sudah nas ke 5 orang itu, maka dunia maka untuk apa kita cari dunia dalam dakwah? Maka oleh karena itu yang mulia, tidaklah datang satu masa pertikaian di tengah kaum pada satu saat ketika Rom datang, Parsi datang, semuanya perak dilepas di Madinah, semuanya bertumpuk harta benda. Sehingga kata Bapak kemarin itu kira-kira kalau dihitung 24 miliar dinar itu 6.000 triliun. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sahabat Habab Al-Arad radhiyallahu anhu menangis dia. Katanya, sahabat kenapa kamu nangis? Maka Habab Al-Arad membuka bajunya, kemudian bekas bakaran, bekas tombak, bekas pedang. Kata Habab Al-Arad radhiyallahu anhu, aku khawatir pengorbanan ini dibalas di dunia, kita tidak dapat apa di akhirat. Ini sahabat, fikirnya sahabat. Kemudian Umar bin Khattab pun merenung dia, melihat emas tumpukan perak ini, karena janji Nabi. Siwaru Rum, siwaru Parsi, gelang-gelang Rum Parsi. Ada sahabat yang sangat sederhana orangnya. Itu siwar gelang-gelang dipakai sampai kepanjang, sampai Sayyidina Umar tertawa dia. Katanya benar, ini kata Rasul katanya bahwa nanti siwar Rum, gelang-gelang dari Rum itu akan diletakkan di Madinah dan kamu akan melihat itu di bawah telapak kaki kaum muslimin. Umar bin Khattab menangis. Katanya sahabat yang lain, ya Umar, yaumul farah, yaumul fatah. Katanya ini hari kesenangan, hari kemenangan. Kata Umar, kalau ini baik, tentu datang kepada orang yang lebih baik kepada saya, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah aku mendengar dari Nabi, tidaklah datang dunia ini pada satu kaum kecuali bertambah al-baghdha wal adawat, permusuhan dan iri hati bila dunia itu datang di tengah umat ini. Maka hadirin yang mulia, maka fikir ini sangat tinggi. Bagaimana kita buat kerja dakwah ini, fikir satu saja, jangan ada yang lain, fikir yang lain. Apabila fikir itu ada satu fikir Nabi, fikir umat itu, maka anwarat fikir itu akan menyerangi dunia ini dan satu hati akan datang di dalam kerja. Semua bersedia insyaallah. Hadirin yang apa yang kita fikir berkesan. Sering kita dengar bagaimana seorang raja berjalan di pinggiran kota. Dia lihat ada pemerah delima. Maka dilihatnya delimanya begitu bagus, 1 delima 3 kelas. Maka raja dipikir, oh ini harus dikasih tag, dikasih pajak ini. Maka setelah diperas lagi delima, 3 biji 1 gelas. Kata petani delima, pasti raja ini punya pikir yang kurang baik pada rakyatnya. Anulah setelah diperas. Jadi fikir itu mempengaruhi pada delima. Bagaimana satu saat kita sering dengar Ghazali yang mulia, bagaimana fikir Ilyas rahmatullah alaih. Dia bergerak, pergi ke sana, pergi ke sini. Kata istrinya, kenapa kok kamu bergerak ke sana, bergerak ke sini?
Bahkan saya pernah dengar diri dari masyayikh, kadang-kala Ilyas itu katanya dia lari di hutan. Dia lari di apa? Di hutan, meraung-raung, menangis. Kenapa? Karena dia merisaukan keadaan umat ini, hadiah mulia. Maka kita bagaimana dalam dakwah ini, jangan ada fikir-fikir yang lain, jazbah-jazbah yang lain. Bagaimana fikir kita, fikir Nabi, sehingga hati kita disatukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, hadiah mulia, bagaimana kita buat kerja di satu arahan. Satu arah. Arah satu tuh fokus dia. Seperti kaca pembesar itu, kalau dia fokus terbakar di bawahnya. Jadi kekuatan kita ini ketika kita membuat arahan yang sama, satu arahan. Arahan yang mana yang kita dengar dari masyayikh kita. Bagaimana itu air, pipa air, kalau dia nyalur walaupun kecil, dia akan bisa kekuatan. Listrik walaupun kecil, tapi kalau dia nyalur daripada powerhouse-nya, maka dia bisa menggerakkan kipas angin. Begitu juga arahan-arahan itu, saya mendengar dari Maulana Ahmad Said Khan. Kata Maulana Ahmad Said Khan, untuk tabligh ini Allah beri saya kemampuan untuk mengeluarkan semua dalil Quran dan hadisnya. Minimal asar sahabat. Jadi tidak ada celah pikiran, celah nafsu, celah bid'ah akan masuk dalam tertib. Kata para masyayikh ini, satu tertib ini dibuat, dimusyawarahkan, difikir. Itu katanya bertonton air mata, menangis, takutnya kalau tertib khilaf sunnah. Tertib itu khilaf namanya sunnah. Jadi hadiah arahan itu. Arahan yang dibuat oleh para masyayikh kita, tertib-tertib dakwah yang kita dengar dari Maulana Ilyas, Maulana Yusuf, Hadrajin Amr Hasan. Kemudian tahun 1993 dibentuk Syura Alam. Kemudian 2015 dibentuk Syura Alam kembali, jadi 13 kembali. Maka kita ikuti kesepakatan. Saya dengan Bapak sendiri bertemu Haji Abdul Wahab. Kata Haji Abdul Wahab, abaikan, doakan, buat apa yang kami arahkan. Abaikan, doakan, buat yang apa kami arahkan. Sudah. Kalau kita buat kerja tadi dengan fikir akhirat, fikir umat ini, kemudian kita buat kerja, walaupun kerja itu sederhana, tapi asarnya luar biasa. Iskamki sadqi, iskamki azmat ko cupa letih. Kesederhanaan itu membungkusi kebesaran dakwah. Dakwah itu begitu hebatnya, begitu dahsyatnya dalam merubah insan di seluruh dunia. Kalau kita dengarkan Ghazali direwet mungkin satu malam gak habis. Jadi karena hebatnya tabligh itu oleh Allah dibungkusi barang-barang yang sederhana supaya setiap orang boleh buat, ya kan? Barang yang mudah seperti aplikasi. Aplikasi itu dibikin sedemikian rupa. Di muka seperti di Jogja ada aplikasi untuk ada beras yang pakai langsung masuk, berasnya keluar, ya kan? Jadi nggak usah ikuti-ikuti pakai apa namanya? Pakai koordinat, masukkan itu dia keluar beras. Begitu agama ini sangat mudah, tabligh sangat mudah supaya ini bisa dibuat oleh setiap orang. Maka ini sangat mudah. Sedekah. Ada semua nih kerja dalam dakwah ini sangat mudah. Tertib itu sangat mudah. Kalau kita buat tertib yang diarahkan masyayikh itu, kerja itu akan mudah sehingga semua orang boleh buat. Sehingga kerjakan satu hati, kerjakan satu fikir, kerjakan cepat meningkatnya karena sesuai dengan arahan. Semua bersedia insyaallah Pak ya. Kemudian yang ketiga, dia mudah kesatuan hati di antara kita. Hati ini penting dia mudah. Bagaimana satu sahabat Rasulullah dulu dengan sahabat bermusyawarah, khilaf di antara mereka. Kemudian turun tertahan. Allah Ta'ala ingin memberitahukan bagaimana caranya menentukan daripada malam Lailatul Qadar, tapi karena khilaf di antara sahabat tadi ditangguhkan. Saya pernah dengar bayan para masyayikh, khilaf itu akan menahan kebaikan dari atas dan menghilangkan kebaikan yang sudah ada. Khilaf itu menahan kebaikan yang dari atas akan menghilangkan kebaikan yang sudah ada. Sahabat radhiyallahu anhum di Mina, Utsman sholat 2 rakaat. Kata sahabat, saya sama Rasulullah sholat 2 rakaat. Sama Abu Bakar sholat 2 rakaat di Mina. Tapi kok Utsman sholat 4 rakaat? Subhanallah yang mulia. Waktu sholat 4 rakaat dia ikut 4 rakaat. Kamu tadi menentang pendapat Amir Mukminin. Ya benar. Saya secara pribadi khilaf dengan pendapat Amir Mukminin. Tapi khilaf amali dengan Amir Mukminin itu akan menentukan pertikaian. Maka saya mengalahkan pendapat saya ikut Amir Mukminin supaya umat tidak bertikai. Jadi sahabat itu dia punya mengalahkan pendapat pribadi supaya umat itu tidak apa? Bertikai. Hasan radhiyallahu anhu punya hak untuk jadi khalifah Amirul Mukminin. Tapi kata Rasulullah, nanti anak cucuku akan menjadi sebab batalnya bertempur 2 kelompok umatku. Maka Hasan radhiyallahu anhu mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam didulukannya sehingga dia mengorbankan haknya untuk menjaga pertumpahan darah di tengah umat. Jadi hadiahnya di dalam dakwah ini kata para masyayikh, begitu besarnya asar pertikaian di antara umat ini dalam dakwah. Oleh karena itu di dalam dakwah ini kita berbicara yang baik-baik. Semua bersedia insyaallah. Seperti Bapak lembut-lembut bicara. Sering Bapak sampaikan kepada kita dalam dakwah ini, terutama kita yang sudah jadi faisalah di markas, di halaqah, mesti ada sifat-sifat dalam musyawarah. Wa bima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizan qalbi lan faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum
Wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin. Kalaulah tidak karena rahmat Allah, kamu tidak bisa berlembut. Al-mu'minun hayyinun layyinun ka jamalil 'arif. Jadi orang itu yang lembut dalam dakwah. Karena orang yang kita bawa di dalam dakwah ini orang-orang yang sangat mulia, sangat tinggi. Orang-orang yang datang ke markas ini orang mahala, orang halqa yang mereka sudah bertumpus lumus di mahala mereka, di halqa mereka, buat pengorbanan. Maka mereka datang ke markas ini orang yang sangat tinggi di mata Allah. Makanya katanya Maulana Ahmad Dahlan ketika datang di Nizamuddin, dia cerita sama kami, orang yang masuk di markas ini harta dan diri mereka di leher kami. Orang yang masuk di markas, harta dan diri mereka di leher kita menanggung. Bagaimana kita menggunakan harta dan diri mereka itu dengan cara yang benar? Itu penting aja. Maka kita di dalam dakwahnya harus ada sifat takut pada Allah. Karena kita ini bukan mengatur pejabat, bupati, gubernur, bukan ini. Satu saat di Rewin hadirin yang mulia, Perdana Menteri Rewin datang, Pakistan datang ke Rewin. Katanya Perdana Menteri Nawaz Sharif, Haji Sab, sekarang ada 4 pos menteri yang belum terisi dan ini harus penting sekali orang Rewin duduk di situ. Maka Haji Sab langsung marah, dipukulnya muka. Nawaz Sharif, kamu menghidapkan kami, katanya. Saya siapkan orang Rewin itu berpikir 250 negara, kamu suruh dia pikir Pakistan saja, dia bilang. Jadi orang yang datang ke markas ini, dai yang dihantar untuk 250 negeri. Mereka datang bukan nisbat kepada masjid ini, mereka datang bukan nisbat kepada saya, mereka datang pada nisbat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang yang datang ke markas ini bukan orang biasa. Mereka ada pekerja Nabi, naib Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kita orang markas bertanggung jawab bagaimana menggunakan harta dan waktu mereka di dalam kerja sehingga istiqdat mereka, kemampuan mereka semakin hari semakin meningkat sehingga orang ini bisa dihantar ke seluruh dunia. Semua bersedia insyaallah. Jadi hadirin yang mulia, ketika kita melihat dai datang ini, kata Maulana, ketika orang datang kepada kita markas, orang yang datang ke markas bukan nisbat bangunannya. Orang yang datang ke markas bukan nisbat pribadi saya. Orang yang datang ke markas ini, orang yang datang dalam nisbat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mereka yang datang ini sangat mulia, sangat tinggi di mata Allah Ta'ala. Dan kita diberi amanat untuk bagaimana meningkatkan istiqdat mereka, meningkatkan kemampuan mereka. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, kita tidak ada hak untuk marah pada mereka. Maka kata Haji Abdul Wahab yang mulia, dia katakan apa kerja yang sudah ada disyukuri. Pernah satu saat saya dengar Haji Abdul Wahab kirim surat Hadraji Amr Hasan. Dalam surat itu dia kata, Hadraji, orang-orang di Rewin ini sudah saya tergib, tapi tidak seperti yang matlub yang saya inginkan. Pikir mereka. Maka Hadraji kirim surat cuma 2 saja kepada Haji Abdul Wahab, syukuri apa yang ada, kemudian apa yang tidak ada minta pada Allah. Syukuri apa yang ada, apa yang tidak ada kita minta sama Allah. Kata Haji Sabah, dia mulia, apa yang ada di dalam diri ahbab itu terima dulu. Katanya Kiai Abdul Wahab, al-qabul alal mawjud wa tarqiyatul ilal marhub. Apa yang mereka beri penghargaan. 1 jam, 2 jam, 1 hari, setetes air, lihat markas. Mahal di mata Allah. Ini karena besar orang datang ke markas. Ya kan? Kalau kita paham mereka datang di sebab kerja, maka dalam dakwah ini kita harus syahbasya namanya. Aca, Masya Allah, Aca, Masya Allah. 3 hari, oh Masya Allah, 3 hari. Padahal mereka sudah keluar 3 tahun. Masya Allah, 3 hari, Masya Allah, Masya Allah. Dari mana? Masya Allah, Masya Allah. Jadi sifat kita ini dalam dakwah ini ada syahbasya, mau Aca, Masya Allah, orang korban, mari duduk bersuara. Semua bersedia insya Allah Pak ya. Kemudian hadir di mulut Allah Ta'ala apabila ada kekurangan di dalam usaha dakwah ini. Katanya dulu di England pernah terjadi satu masalah di negeri England. Datang kepada Hadraji Amul Hasan, Hadraji begini. Hadraji langsung menangis. Akhirnya yang Al-Ghazali berhenti. Kata Hadraji, ini semua di England ini terjadi karena kelemahan saya sebagai Hadraji. Saya minta maaf. Terus dia beri nasihat sedikit. Kelemahan infiradi itu kata Hadraji karena kelemahan istimai. Ya maka kalau istimai itu kurang kuat, maka hasil produknya akan berbeda. Seperti pabrik, kalau ada mesin yang agak longgar, pasti hasilnya tidak jelek. Seperti cetakan kue ya. Cetakan kue itu kalau ada penyok, ya enggak? Itu kuenya penyok apa enggak kira-kira? Jadi penyoknya kue itu bukan karena pembuatnya kue, tapi karena cetakan kue itu bermasalah. Begitu juga hadiah mulia, terjadinya masalah infiradi yang begini, yang begitu. Itu sebabnya bukan hanya kesalahan dia, tapi kesalahan istimai kita. Mungkin kurangnya fikir, kurangnya tangisan kita di malam hari, kurangnya doa kita, mungkin kurangnya pengorbanan kita, sehingga ahbab itu tidak dapat terbiasa seperti yang dikehendaki dalam kerja. Maka oleh karena itu semua kekurangan itu ditutupi. Semua bersedia insyaallah ya. Seperti kita misalnya di depan rumah kita ada kotoran misalnya, jangan disebar-sebarkan, ditutupi, dibuang. Begitu tidak ada manusia ini yang sempurna dalam dakwah ini. Kullu bani khattam khatta'un wa khairul khatta'un at-tawwabun. Jadi setiap bani Adam punya kekurangan. Kekurangannya ditutupi, kebaikannya yang dinaikkan.
Jadi apa saja kekurangan, bahkan kata Syekh Ilyas, tabligh hubiyukun lain orden. Tabligh itu jual beli kebaikan. Jadi tabligh itu jual beli kebaikan. Ini baiknya kita ambil, ini baiknya kita ambil, ini baiknya kita ambil. Sehingga kebaikan-kebaikan teman-teman kita ambil, kita ramu. Bagaimana kebaikan itu mau kita jual ke seluruh dunia. Semua bersedia insyaallah Pak ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita buat kerja dengan cara seperti itu, insyaallah satu hati akan datang. Kemudian yang selanjutnya lagi dalam diri kita supaya satu hati, selalu menisbatkan kebaikan pada teman. Satu saat katanya Hadrajin Amal Hasan pergi ke London, England. Panas sekali. Turun di pesawat Hadraji, langsung hujan, awan. Terus katanya, Hadraji tadi begini, oh itu bukan karena saya, itu karena asbab berkahnya usaha Nabi SAW. Tapi kalau ada kekurangan Hadraji, kemarin itu begini, ini dibunuh, di sini begini, Hadraji mau nangis. Ya Allah, ini karena kelemahan saya umat kayak begini. Jadi satu hati akan datang, setiap kebaikan nisbatkan pada orang lain, nafikan diri. Setiap keburukan pada umat ini, nisbatkan diri, jangan nisbatkan pada orang lain. Maka dengan begitu satu hati akan datang. Sehingga apabila satu pikir, satu tertib, satu hati itu datang, yang mulia, nusrah ghaib itu akan datang pada umat. Tidak ada satu kekuatan yang bisa menghalangi kita kecuali Allah yang membela kita. Tapi bila tiga ini tidak ada, walaupun jumlahnya banyak, walaupun semuanya orang korban, walaupun semuanya orang banyak ilmu, tapi bila tiga itu tidak wujud di tengah umat, pertolongan Allah akan tercabut, maka orang-orang batil akan menghancurkan umat di dada. Maka oleh karena itu semuanya bersedia insyaallah Pak ya. Jadi alhamdulillah hadiah mulia, jadi musakarah singkat ini sebenarnya Bapak menginginkan waktu yang panjang dan istiqdat antum mendengar sungguh. Oleh karena ini saya ini mewakili syura kita sebentar, tapi yang diinginkan Bapak adalah besok supaya Bapak-bapak semuanya hadir di sini, yang belum hadir dihadirkan, dan diharapkan Bapak malam ini segera tidur supaya besok pada subuh itu tidak ngantuk. Tidak apa namanya? Ngantuk karena mentransfer. Ini cerita di Nizamuddin dulu. Ada orang bilang ke keluarganya, bawang merah haram. Hanya heran, tanya ke Nizamuddin, masa orang Nizamuddin bilang bawang merah haram? Ternyata yang dengar ini salah dengar, ngantuk. Dalam bahasa Urdu itu pias itu bawang merah, kalau suap namanya bias. Jadi karena ngantuk-ngantuk dia dengar pias, padahal bias maksudnya haram itu suap maksudnya. Nah jadi begitu juga mendengar ini kunci memahami. Jadi orang semakin tawajuh mendengar, semakin pemahaman itu wungkul, dan dia bisa menyampaikan, bisa mengamalkan menurut mendengar tadi. Maka oleh karena itu ayat hidayah itu mendengar. Maka oleh karena itu Bapak-bapak yang belum hadir dihadirkan, yang sudah hadir supaya malam ini tidur cepat, bangun tahajud, supaya besok sholat 2 rakaat, supaya bisa duduk, mendengar, menerima, dan bisa menyampaikan lagi kepada saudara kita yang ada di Sulawesi Tengah dan bergerak ke seluruh dunia. Semua bersedia insyaallah Pak ya. Apa yang disampaikan Bapak halqa 33 insyaallah selesai itu baru kita siap, dan besok pagi kita semoga Allah Ta'ala terima kita. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.